Hai, welcome back to my YouTube channel. Untuk di video kali ini aku akan menjelaskan mengenai Sundaland atau Sunda Island karena kemarin sempat ada yang request juga. Mungkin beberapa dari kalian ada yang pernah search di Google mengenai peta kuno Indonesia dan kalian menemukan istilah Sunda Island atau Sundaland dan kalian masih bingung. Di sini aku akan membahas mengenai Sundaland tersebut. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan juga lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. So, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai karena aku tahu kalian pasti bosan denger basa-basi dari aku. Let's get started! Oke, jadi Sunda Island atau Sundaland merupakan perpanjangan dari benua Asia yang pernah ada sekitar 2,6 juta tahun, yaitu pada saat permukaan air laut lebih rendah 30 cm atau pada saat zaman es terakhir. Jadi wilayahnya mencakup Semenanjung Malaya di daratan Asia, Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan pulau-pulau di sekitarnya. Sebagian besar Sundaland baru saja terbentuk sekitar 110.000 sampai 12.000 tahun yang lalu. Secara total, luas Sundaland 1.800.000 km persegi atau setara dengan ukuran Eropa. Jadi ada batas-batas dangkalan Sunda. Di sebelah timur ada yang disebut dengan garis Wallace, yaitu garis hipotesis yang memisahkan wilayah geografi hewan Asia dan Australia. Garis ini melintang dari perairan timur Pulau Mindanao, Filipina, terus lanjut ke Laut Sulawesi, Selat Makassar, Selat Lombok, dan berakhir di Samudra Indonesia. Dan di samping dangkalan Sunda sebelah timur ada yang disebut dengan dangkalan Sahul. Dangkalan ini berada di antara Papua dan Kepulauan Aru Indonesia Timur yang pada zaman Diluvium bersatu dengan Australia, sehingga Indonesia dan Australia memiliki kesamaan. Jadi adanya dangkalan Sunda yang menghubungkan Nusantara bagian barat dengan benua Asia menyebabkan adanya kesamaan flora dan fauna yang tersebar di Indonesia. Dan adanya dangkalan Sahul yang menghubungkan Australia dengan Papua menyebabkan adanya persamaan flora dan fauna di bagian Indonesia Timur. Sedangkan di antara dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul terdapat pulau-pulau yang terpisah sehingga menyebabkan adanya flora dan fauna yang cukup unik. Selanjutnya dalam buku Eden in the East atau dalam bahasa Indonesia berarti benua yang tenggelam di Asia Tenggara yang ditulis oleh Stephen Oppenheimer pada tahun 2010 menyebutkan catatan oceanografis menunjukkan permukaan air laut yang naik 120 cm dari 3 banjir. Jadi air ini menyebar di paparan-paparan benua yang datar dan menyebabkan terbentuknya pulau-pulau. Jadi permukaan Asia Tenggara 20.000 tahun yang lalu tidak seperti sekarang yang berbentuk kepulauan, melainkan satu kontinental yang disebut dengan paparan Sunda atau Sunda Island yang tidak dipisahkan oleh lautan. Selanjutnya, sekitar 19.000 sampai 5.500 tahun yang lalu, suhu di bumi memanas yang menyebabkan es di kutub mencair dan menandakan berakhirnya zaman es. Dan perubahan yang mendadak ini menyebabkan terjadinya gunung meletus, gempa bumi, banjir, dan gelombang besar yang menyapu semua budaya pesisir dan menenggelamkan kontinental itu. Banjir besar itu menaikkan permukaan air laut sekitar 5 sampai 6 meter yang menyebabkan terbentuknya muka Asia Tenggara yang baru, yaitu Filipina, Indonesia, dan Malaysia sekarang. Dan luas daratan modern sekarang diperkirakan hanya setengah dari luas maksimumnya. Oke, itu dia tadi penjelasan mengenai tenggelamnya Sunda Island atau Sundaland yang dulunya ada di Indonesia. Sekarang kita langsung aja masuk ke nama Sunda. Kenapa bisa disebut dengan Sunda? Menurut penelitian sejarah, nama Sunda sudah digunakan oleh pakar ilmuwan bumi Ptolemeus tahun 150 Masehi yang mengacu pada 3 pulau besar di timur India. Menurut Profesor Dr. Edi Suhardi Ekajati, nama Sunda diambil dari kata sun atau suda yang dalam bahasa Sanskerta berarti bersinar, terang, atau putih. Istilah ini digunakan oleh pakar ilmuwan bumi dan kartografi atau pembuat atlas Eropa yang merujuk pada kawasan kedaulatan Indonesia sekarang. Nama Sunda ini awalnya digunakan untuk menyebut nama gunung yang menjulang tinggi di sebelah barat Pulau Jawa, yaitu di sebelah barat Gunung Tangkuban Perahu. Namun kemudian nama Sunda juga digunakan untuk menyebut daerah tempat gunung itu berada dan penduduknya. Menurut Van Bemmelen, dataran Sunda ini bersambung dengan kawasan Gunung Himalaya di barat dan dataran Sahul di bagian timur. Sejumlah pulau yang terbentuk di dataran Sunda ini pun diberi nama Sunda. Ada yang disebut dengan Sunda Besar dan ada yang disebut dengan Sunda Kecil. Untuk Sunda Besar itu meliputi Jawa, Madura, Kalimantan, dan Sumatera. Sedangkan Sunda Kecil itu mencakup Bali, Lombok, Sumbawa, Sumbau, Flores, dan Timor. Secara politik, gugusan ini terbagi antara Indonesia sebagian besar, Brunei, Timor Leste, dan Malaysia. Pada atlas yang dibuat oleh Giacomo de Rossi pada tahun 1683, kawasan ini disebut dengan Isole de la Sonda. Isole de la Sonda. Kalau nggak salah gitu ya pengucapannya, Isole de la Sonda atau yang disebut dengan Kepulauan Sunda. Ada juga peta kuno yang terbuat dari perunggu yang digrafir atau yang disebut dengan engraved copper pada tahun 1719. Diberi nama Dian Insan Fonsonte.
Die Insel von Sonte. Di sini aku tulis biar kalian bisa lebih jelas untuk bacanya. Bahkan ditemukan juga gambar penduduk Indonesia menurut versi mereka yang diberi judul Habitants des Islas de la Sonde atau penduduk Kepulauan Sunda. Selanjutnya mulailah masuk penjajah-penjajah di negara Indonesia. Penjajah Belanda sempat menyebut dengan nama Netherlands India atau yang disebut dengan Hindia Belanda. Kemudian pada tahun 1850 James Richardson Logan mengubahnya menjadi Indonesia sampai saat ini. Itu udah sempat aku bahas di video sebelumnya untuk asal-usul nama Indonesia. Kalian bisa langsung cek aja. Oke, itu dia pembahasan mengenai benua yang tenggelam di Asia Tenggara. Kalau kalian ada yang mau menambahkan, boleh banget tulis di bawah. Aku juga mau baca buat nambah pengetahuan aku, biar nggak mentok segini-segini aja. Atau ada dari kalian yang mau request lagi mengenai masa lalu, sejarah-sejarah, legenda, misteri, ataupun asal mula tradisi, boleh banget tulis di komen di bawah. Asal jangan suruh aku untuk bahas masa lalu kalian, apalagi masa lalu aku sendiri. Oke, sekian video kali ini. Sampai ketemu di next video. Bye!